Tidak lain kita di pekan terakhir, tentunya di bulan Rabiul Akhir. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih senantiasa melimpahkan nikmat hidayah wa taufik wal aman. Nikmat hidayah, nikmat taufik, dan nikmat keamanan yang tentunya ini wajib untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan kita salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di masjid, tidak lain dalam rangka untuk kita zikrullah, tidak lain dalam rangka untuk kita senantiasa mengingat kepada Allah dengan membaca dan mentadabburi apa yang telah difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan nikmat ini di dunia dan nikmat yang paling hakiki besok di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan akhir pembahasan kita. Afwan untuk pekan yang kemarin Ana tidak bisa datang. InsyaAllah terakhir kita masih dalam awal-awal surah Al-Insan. Sampai ayat keberapa ya Mas Ali? Sampai pada ayat yang ke-7. Ayo nah. Sampai pada ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Tentunya ayat yang ke-7 Bapak Ibu ada hubungan dengan ayat yang kelima. Ada hubungan dengan ayat yang kelima dan keenam. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yasrabu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang abrar. Bapak Ibu, inilah yang harus menjadi target di dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Jadi mungkin selama ini banyak di antara kita target bagaimana kita bisa mengumpulkan harta yang banyak atau memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Tentunya ini sesuatu yang akan fani, yang akan sirna. Tentunya sesuatu yang paling hak, yang paling afdal, yang paling utama ketika orang hidup di dunia adalah untuk mentargetkan sesuatu yang hakiki. Tidak lain adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik di hadapan Allah, baik di hadapan sesama. Karena kalimat albir, orang yang banyak kebaikannya. Dan orang yang banyak kebaikannya, kalau kita melihat besok pada yaumul qiyamah, itu ada 3. Orang yang baik, orang-orang yang sangat baik, itu ada 3. Yang pertama tidak lain adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ketika dihisab tidak memiliki dosa sama sekali. Tidak memiliki dosa sama sekali, yang dia bawa menghadap Allah cuma kebaikan. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang ketika dihisab kebaikannya lebih berat dibandingkan kejelekannya. Ini orang-orang yang abrar. Ini orang-orang yang abrar, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berjanji dan mengkabarkan, innal abrar yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yasrabu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira. Tentunya apa yang disebutkan ini Bapak Ibu adalah di antara kenikmatan yang akan didapatkan oleh ahlul jannah. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim ketika mengkabarkan, menceritakan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hampir semuanya pasti adalah apa yang hubungannya dengan kehidupan besok pada yaumul qiyamah. Sangat dan sangat sedikit Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkabarkan ketika orang itu beriman, bertakwa kepada Allah
dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Karena memang itu sesuatu yang sangat dan sangat tidak ada harganya. Maka tidak aneh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mengkabarkan dan menjanjikan orang yang beriman, bertakwa, orang yang baik adalah dengan kenikmatan yang abadiyah, tidak lain di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kemudian aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sudah kita bahas pada pertemuan 2 pekan yang lalu. Sekarang kita akan kemudian ayat yang ke-7 Bapak Ibu, yang terakhir yang kita bahas tidak lain adalah di antara ciri tanda orang-orang yang abrar. Di antara ciri tanda orang-orang yang abrar, yang tentunya mudah-mudahan kula panjenengan di antara orang-orang yang dimudahkan untuk memiliki ciri tanda alamat seperti ini. Apa itu Bapak Ibu? Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menegaskan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Nah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik, Mas Adi, dalam pembahasan ayat ke-7 ini apa faedah kesimpulan yang terakhir yang kita sebutkan? Nah, baik, Abah Virus masih ingat Pak Lurah? Para ulama tafsir Bapak Ibu ketika menafsirkan ayat yang ke-7 ini, orang-orang yang abrar yang akan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang-orang yang yufuna bin nadri, orang-orang yang senantiasa menunaikan nadarnya. Kenapa menunaikan nadarnya? Asbabnya adalah karena takut dengan hari ancaman, hari kiamat besok. Di sini Bapak Ibu ada 2 poin yang disebutkan oleh para ulama tafsir, bahwasanya orang-orang yang abrar, yaitu orang-orang yang betul-betul komitmen dan konsisten, orang-orang yang betul-betul senantiasa menjaga nadarnya. Maka dari sini kemudian Bapak Ibu para ulama menyimpulkan, kalau nadar saja adalah sesuatu yang senantiasa dijaga, Bapak Ibu, kalau kita melihat real fakta, orang itu ketika bernadar itu nadar mutlak atau nadar muqayyad. Nadar ada 2, nadar mutlak, nadar muqayyad. Nadar mutlak apa ya Mas Adi? Nadar yang tidak ada di situ syarat embel-embelnya. Kalau saya ini, kalau saya nanti seperti ini, kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini, melakukan amal ibadah seperti ini. Ini nadar mutlak, nadar mutlak. Sedangkan nadar muqayyad biasanya kemudian kalau saya sembuh, kalau saya ini, saya kayak lulus, saya akan beribadah sholat sebulan full, sholat malam ya. Saya bernadar, itu nadar muqayyad. Dan rata-rata Bapak Ibu orang ketika bernadar pasti nadarnya nadar muqayyad. Maka tidak aneh bahwasanya nadar itu tidak ada kebaikan. Kenapa? Karena memang keluar dari orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil, dia mau beribadah harus ada syaratnya, mewajibkan pada dirinya sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Kemudian pembahasannya adalah biasanya orang ketika bernadar Bapak Ibu, nanti kalau sudah dia dapatkan apa yang dia nadarkan tersebut, pasti dia akan rata-rata keberatan. Biasanya berat atau tidak dengan nadarnya? Karena sesuatu yang dinadarkan biasanya sesuatu yang besar. Maka rata-rata kemudian akan, waduh,
Berat ini. Maka orang-orang yang beriman, bertakwa Bapak Ibu, maka kemudian ketika bernadar, baik itu nadar yang mutlak atau nadar muqayyad, senantiasa yufun, senantiasa menunaikannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti kemudian para ulama tafsir menyimpulkan Bapak Ibu, kalau nadar saja terjaga, yang padahal hukum asalnya itu tidak wajib untuk dirinya kemudian diwajibkan untuk dirinya, apalagi yang hukum asalnya memang wajib. Paham maksudnya? Nah, ya Bapak, paham? Berarti kalau nadarnya terjaga, berarti ibadah-ibadah yang wajibnya pun lebih terjaga. Itu maksudnya. Baik sholat fardunya, baik siyam Ramadannya, baik zakatnya, semua yang berkaitan dengan kewajiban, maka ini orang pasti akan senantiasa menjaga. Kenapa? Karena untuk nadar saja terjaga. Bisa dipahami? Baik, ini ciri tanda Bapak Ibu, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Tidak lain sebabnya ketika orang beriman senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, tidak lain asbabnya adalah karena takut kepada Allah, karena takut dengan hari ancaman besok pada yaumul qiyamah. Dan ini sudah senantiasa ditekankan oleh para ulama tafsir Bapak Ibu, bahwasanya ini yang menjadi sumber kebaikan seseorang. Apa sumber kebaikan seseorang Bapak Ibu? Kalau pada diri seseorang itu kuat keimanan tentang hari akhir, maka pasti akan baik kondisi orang tersebut. Kalau dia lemah, juga akan lemah ibadah orang tersebut. Maka kita bisa kemudian untuk melihat tentunya diri kita sendiri-sendiri Bapak Ibu, untuk kita introspeksi mawas diri, dumatang diri kita sendiri-sendiri. Bagaimana ibadah kita kepada Allah? Kalau sudah baik dan kuat, berarti sudah kuat dan baik keimanan kita kepada hari akhir. Tapi kalau masih lemah, berarti memang masih lemah keimanan kita pada kehidupan hari akhir. Itu ciri yang pertama Bapak Ibu. Kemudian ciri yang kedua, fadhal saya Pak Luka untuk ayat yang ke-8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya pada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawar. Ayo, Masya Allah. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Ciri yang kedua yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang abrar adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yaitu orang-orang yang senantiasa wa yut'imuna at-ta'am, memberikan makan. Makanan yang bagaimana tersebut adalah ala hubbihi. Makanan yang ala hubbihi. Para ulama tafsir Bapak Ibu ada dua penafsiran. Kalimat ala hubbihi tadi kalau dalam terjemahan apa ya Mas Adi tadi? Yang dia sukai, maksudnya ya Mbak Ferus? Yang dia makanan tersebut dia itu senang, yang dia itu cinta dengan makanan tersebut. Bukan sesuatu yang sudah tidak disenangi kemudian dikasihkan, enggak. Tapi sesuatu yang hakikatnya dia itu sebenarnya senang dengan makanan ini, tapi tetap dia mampu kemudian untuk dia keluarkan, diberikan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim dan asira, yaitu orang-orang yang tertawan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, para ulama tafsir menjelaskan kalimat ala hubbihi di sini adalah hanya di sini dhamir hubbihi di sini kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan pada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ala hubbihi di sini adalah yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun memang lebih mendekati Bapak Ibu ini duanya sahih. Para ulama tafsir menjelaskan ini semuanya sahih, walaupun lebih kuat untuk yang pertama, yaitu apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, sesuatu yang makanan tersebut dia cintai. Kenapa Bapak Ibu? Biasanya kalau itu makanan adalah sesuatu yang dia cintai, untuk dikeluarkan berat atau mudah? Biasanya berat atau susah? Ayo, berat atau susah gimana ya Bapak? Enggak hemat, aku juga senang, ini saya mau makan ini gitu. Ternyata Pak, dia tetap keluarkan. Maka Bapak Ibu, ini kan namanya sedekah. Sedekah itu baik berupa masalah harta atau berupa masalah barang atau makanan. Itu semuanya adalah konteksnya masuk dalam sedekah. Nah, kemudian sudah kita pernah bahas dulu Bapak Ibu tentang sedekah. Kenapa kok disebut dengan sedekah? Kenapa sedekah Bapak Ibu itu namanya adalah sedekah? Masih ingat? Mas Adi? Oh lupa. Mas Eno? Masih ingat? Kenapa sedekah disebut dengan sedekah? Nah, Pak Lurah. Sedekah disebut dengan sedekah, para ulama kemudian menjelaskan karena dari kata sad dal qaf as-sidq. Ya, asalnya dari kata sidq. Sedekah itu asalnya dari kata sad dal qaf, sidq. Sidq apa? Orang yang bersedekah Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang betul-betul sidq, menunjukkan kejujuran imannya. Ya, orang yang bersedekah Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang betul-betul menunjukkan kejujuran imannya. Kenapa menunjukkan kejujuran imannya? Orang yang bersedekah, Pak. Ayo nama saya. Kenapa menunjukkan kejujuran imannya? Masih ingat? Masih enak? Tidak ada yang ingat sama sekali. Ayo namanya Pak Fairuz. Menunjukkan kejujuran imannya. Pak, orang itu tabiatnya untuk mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Berat atau ringan? Contoh, orang ketika mau jajan, biasanya jajannya apa ya Mas Adi? Sate. Sate. Ketika jajan sate, satu porsi 50.000, tertulis di papan. Sate satu porsi 50.000. Jenengan jadi beli atau tidak? Jenengan jadi beli atau tidak ya Pak Lurah? Hah? Jadi beli atau tidak ya Pak Wirus? Hah? Larangan biasanya. Berarti Bapak Ibu, dia lebih masih mencintai hartanya dibandingkan sate. Tapi ada orang yang dia kemudian sate piro seket, enteng, tetap beli. Berarti dia lebih mencintai sate dibandingkan uangnya yang 50.000. Kita kemudian praktekkan di dalam sedekah. Orang ketika bersedekah Bapak Ibu, yang didapatkan apa? 50.000. Apa yang didapatkan orang ketika sedekah 50.000? Apa Virus? Pahala. Endi?
Endi? Enak ya Mas Ali. Paling kalau kemudian dititipkan kepada takmir, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kalau pas mungkin pembangunan, ya mungkin kwitansi. Kalau mungkin diberikan secara langsung, dapat cuma itu saja. Ya benar. Maka kemudian kenapa sedekah disebut dengan sedekah? Karena ini menunjukkan kejujuran imannya. Dia kemudian mampu mengeluarkan sesuatu yang dia cintai karena ada sesuatu yang lebih dia cintai dibandingkan hartanya. Dibandingkan hartanya. Apa itu? Kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sama dengan ini Bapak Ibu, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Dia itu memberikan makanan yang asalnya makanan tersebut dia cintai. Dia cintai, Pak. Tapi dia keluarkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih dia cintai dibandingkan makanan tersebut. Apa? Kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti menunjukkan kejujuran imannya atau tidak ini? Menunjukkan kejujuran iman. Paham Bapak Ibu? Paham? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Coba perhatikan, kalau kita melihat dari tiga yang disebutkan di dalam ayat ini Bapak Ibu, pertama adalah miskin, yang kedua adalah yatim, yang ketiga adalah asir. Yang mungkin ada dua di sekeliling kita Bapak Ibu, miskin dan yatim. Kalau asir ada enggak? Yang ditawan dia Mas. Yang ditawan ada enggak? Tawanan ada? Enggak? Ada? Enggak ada. Yang di penjara. Di penjara, ditawan ya. Ya maksudnya adalah ini adalah ketika perang. Yang jelas dua, miskin, yatim. Coba perhatikan Bapak Ibu. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Bapak Ibu? Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan memberikan makan, yang disebutkan adalah miskin, yatim, asir. Kenapa tidak global mawar? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Secara umum 'alal muslimin. Tapi ternyata miskin, yatim, asir. Ada hikmahnya atau tidak, Pak Firdaus? Apa itu? Benar. Sahih Bapak Ibu. Tiga ini Bapak Ibu kalau kita perhatikan, miskin, yatim, asir, ini Bapak Ibu ketika kita berbuat baik kepada orang-orang ini menunjukkan betul-betul keikhlasan di dalam amaliyahnya atau tidak? Menunjukkan keikhlasan dalam amaliyahnya. Kenapa? Kalau dia berbuat baik kepada orang miskin, Pak, beda ketika kita berbuat baik kepada orang kaya atau dia punya kedudukan. Lumrah kita berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Kenapa? Ada udang di balik rempeyek. Apa itu? Apa ya Pak Lurah? Pasti dalam niatan kita nanti biar dia juga membalas kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau dia miskin, Pak, kalau dia yatim, maka sudah kita sering sebutkan Bapak Ibu, ketika ada satu anak yatim, satu anaknya konglomerat, pejabat, satu yatim, miskin, melarat. Rata-rata kita menghadapi dua anak ini akan berbeda. Kalau dengan anaknya pejabat konglomerat gimana? Bermanis-manis, ya kan, kemudian akan berusaha memberikan sesuatu. Tapi ketika ada yang miskin, yang yatim, yang dia itu tidak punya apa-apa, mungkin kita cuek bebek. Apa sebabnya? Karena memang tidak ada sesuatu yang diharapkan.
Maka ketika seseorang bisa berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, maka ini menunjukkan betul-betul keikhlasan di dalam amaliyahnya. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham? Yang pertama tadi, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ketika menunaikan kewajibannya itu karena dasarnya takut kepada Allah. Ketika memberikan makan pada sesuatu yang dia cintai, makanan tersebut itu diberikan kepada orang-orang yang notabene tidak bisa memberikan kebaikan balik kepada dirinya. Yang diharapkan cuma bagaimana bisa mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dua-duanya ini Bapak Ibu, ayat yang ke-7 dan 8 ini menunjukkan satu amaliyah zahiriyah, satu amaliyah batiniyah. Takut. Sedangkan yang ke-8 ikhlas di dalam sedekahnya, di dalam memberikan makannya, karena memang betul-betul cuma mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, lanjutkan ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Fadhal ya Barurah, ini menunjukkan bahwasanya betul-betul keikhlasannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inna ma'alukum liwajhillahi sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Masya Allah. Ini lebih menekankan lagi Bapak Ibu, ketika memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang tertawan, ternyata innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada mereka itu betul-betul karena cuma mengharapkan wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Cuma mengharapkan wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan bentuk terima kasih kepada dirinya. Ini sekali lagi Bapak Ibu semakin mentakkidkan bahwasanya ketika dia itu berbuat sesuatu, beramal, beribadah, bahkan ketika berbuat baik kepada orang lain, itu betul-betul niatnya adalah liwajhillah. Niatnya adalah cuma betul-betul mengharapkan wajah Allah besok pada yaum al-qiyamah. Tidak lain kenikmatan yang paling afdal, kenikmatan yang paling nikmat penduduk surga ketika berada di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ada penduduk surga yang akan melihat wajah Allah setiap hari. Ada penduduk surga yang akan melihat wajah Allah sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, tergantung amaliyahnya ketika hidup di dunia. Tergantung amaliyahnya ketika hidup di dunia. Tentunya kita berdoa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk kita bisa senantiasa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala setiap hari di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjutkan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang berduka masam penuh kesulitan. Masya Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini semua tentunya asbab pendorong ketika seseorang senantiasa beribadah kepada Allah, ketika seseorang senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Karena ternyata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini Bapak Ibu cuma menyebutkan dua saja. Yufuna bin nadri, urusannya dirinya dengan Allah. Kemudian wa yut'imuna at-ta'am ala hubbih, urusannya dirinya dengan sesama.
Maka sudah kita sebutkan Bapak Ibu, orang yang baik itu orang yang dia adalah baik di hadapan Allah dan baik di hadapan sesama. Ternyata sebabnya apa dia itu baik di hadapan Allah, baik di hadapan sesama, tidak lain di antara asbabnya adalah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakhaf min rabbina, sesungguhnya kami takut dari Rabb kami. Bapak Ibu, takut termasuk ibadah. Takut termasuk ibadah. Kalau orang itu takut kepada selain Allah, maka syirik, musyrik. Nah, paham ya Mas Seno? Kalau takut sama istri gimana? Syirik? Oh, enggak apa-apa Mas. Ini mana ini yang kelompok-kelompok suami takut istri? Hah? Enten? Betul itu. Apa virus? Iya. Masya Allah. Ya, takut Bapak Ibu itu ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka syirik. Oh. Nabi Pak Lora. Berarti kalau orang takut kepada istri, gimana? Mas Ali. Itu kan sudah kita sebutkan, Mbak, takut itu ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka syirik. Apa virus? Ayo, na'am Bapak Ibu, bahwasanya takut itu ternyata bermacam-macam. Ada takut ibadah, ada takut tabiiyah, takut sama hewan buas, takut sama musuh ketika mungkin terjadi peperangan. Itu sesuatu yang masuk dalam takut tabiiyah. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh, kecuali nanti kalau kemudian menyebabkan dia meninggalkan ketaatan atau kemudian menerjang kemaksiatan, maka menjadi takut yang haram. Takut sama istri misalkan, Mas awas. Biasanya apa ancamannya? Salih yang apa? Awas. Ojo nang masjid. Mulai nang masjid tak kempit. Ya. Maka akhirnya suami takut enggak ke masjid. Maka ini takut, walaupun tidak syirik tapi takut haram. Ya. Takut sama juragannya, sama bosnya. Nanti kalau kamu sholat jamaah tak pecat. Akhirnya dia takut enggak sholat jamaah. Maka ini takut yang asalnya tabiiyah, kemudian akan menyebabkan sesuatu yang haram. Sedangkan takut yang syirik bagaimana Bapak Ibu? Takut ibadah yang ini diberikan kepada selain Allah, maka syirik ini takut yang diiringi dengan ta'zim, mengagungkan dan menghinakan diri. Sebagaimana orang ketika takut sama punden, dia diiringi dengan ta'zim, diiringi dengan tadallul, menghinakan diri, diiringi dengan kecintaan. Ini takut yang kalau diberikan kepada selain Allah, maka ini akan menjatuhkan di dalam kesyirikan. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu, mana takut ibadah, mana takut tabiiyah, agar kita kemudian paham betul, oh ini enggak boleh diberikan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang dibahas di sini Bapak Ibu tentunya adalah rasa takut yang takut ibadah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
Jadi ketika orang itu takut kepada Allah, takut pada hari tentunya di mana nanti kita akan langsung berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada yang menerjemahkan diri kita dengan Allah. Ini ketika senantiasa hamba ingat dengan hal yang seperti ini, maka akan menjadi sebab dirinya akan berhati-hati di dalam amaliyahnya, akan senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah, takut yang menyebabkan dirinya kemudian semakin mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai ayat yang ke-10 dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, pada ayat yang ke-8, 9 dan 10, 3 ayat, mudah-mudahan memberikan semakin kuatnya keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan senantiasa bisa berbuat baik di hadapan Allah, berbuat baik di hadapan sesama. Maka kalimat nuwun subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.